Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maaf. Ya, bertemu lagi kita hari Sabtu tanggal 2024. Kita sudah di penghujung bulan Rajab 1445 Hijriah. Dan gak kerasa bentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Dan setelahnya kita memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ya. Sedianya video ini saya buat untuk menanggapi muka temboknya Senator Bali Arya Wedakrama ya, yang mengeluarkan pernyataan yang cukup melukai hati umat Islam se-Indonesia. Jadi si Arya Wedakrama ini beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan tentang petugas imigrasi di Bandara Ngurah Rai Bali yang katanya tidak ramah, tidak friendly menurut penilaian beliau. Kelihatannya jutek itu, dan mereka pakai jilbab menutup kepala. Lalu si Arya Wedakrama Jahannam Laknatullah itu mengatakan bahwa this is not Middle East, ini bukan Timur Tengah. Dan bahkan beliau mengatakan tidak malu dipecat sebagai senator Bali karena yang dia bela itu adalah agama Hindu atau ajaran Hindu. Loh, pertanyaan saya, yang merendahkan agama Hindu itu siapa? Yang menghina ajaran atau agama Hindu yang beliau anut itu siapa? Nggak ada kok. Justru dia yang memang berusaha memang begitu teman-teman. Kalau orang udah kedapatan menghujat Islam itu, pasti dia akan lari-lari ke sana kemari, playing victim. Yang terbaru ini contohnya. Ketika wanita muslimah berhijab, berjilbab itu dihujat sama si kafirun laknatullah Arya Wedakrama itu, dia lari ke sana kemari, sibuk cari pembelaan dan pembenaran untuk pernyataan kurang ajarnya tersebut. Akhirnya dapat dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, dan dipecatlah dia sebagai anggota DPRD apa DPD ya, Bali, dari legislator Bali, si Arya Wedakrama kafirun Jahannam Laknatullah itu ya. Kalau orang seperti Arya Wedakrama itu masuknya bukan lagi muwatinun, bukan lagi masuknya kafir zimmi, tapi udah harbi, udah terang-terangan memerangi apa yang diyakini, apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Nah, boleh nggak Arya Wedakrama itu dipukulin sampai berdarah? Boleh banget. Dibunuh pun juga nggak masalah, malah halal darahnya kalau kafir harbi. Cuma sayangnya Indonesia ini adalah negara yang secara yuridis ya tidak menerapkan hukum syariah Islam secara utuh gitu loh. Jadi kita masih punya hukum positif, masih punya hukum yang berlaku ya. Jadi mau bagaimanapun juga, walaupun sebenarnya si Arya Wedakrama itu udah masuknya kafir harbi, halal darahnya, halal juga dagingnya untuk dimakan gitu ya. Ya tapi karena negara kita ini adalah negara yang punya hukum positifnya sendiri, ya jadi mau nggak mau kalau kita kedapatan bunuh dia gara-gara itu ya bisa repot urusannya gitu loh. Jadi paling tidak ya diserahkan ke penegak hukum udah paling bener sih gitu. Itu bisa kejerat dengan 156A KUHP tentang penodaan dan penistaan terhadap agama. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Gitu. Makanya jadi ini
persoalan ini saya pikir nggak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan gitu loh. Kita sudah berusaha banget minta tabayun kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan selalu menyangkal, menolak ya, dan tidak bersedia untuk untuk dimintai penjelasannya, malah sibuk lari ke sana ke sini ya. Paling tidak ya udah biarkan umat yang bergerak gitu. Kalau sudah si Arya Wedakrama ini diamuk, dia ketemu dengan umat Islam yang mengamuk atas pernyataannya itu, ya jujur saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa berbuat apa-apa juga, udah lepas tangan gitu. Masih beruntung ada yang mengingatkan beliau, tetapi beliaunya bermuka tembok seperti itu, ya sudah. Jadi jangan sampai nanti beliau kena nasib apes berjumpa dengan banyak umat Islam yang mengamuk atas pernyataannya itu, ya apes juga nanti di dia gitu. Semoga saja nggak terjadi ya, semoga saja. Seenggaknya yang bersangkutan ya jangan bermuka tembok lah gitu ya. Kalau sudah tahu salah ya lebih baik mengaku salah, minta maaf pada seluruh umat Islam Indonesia, maka persoalan selesai. Kalau enggak dia akan terus dihantui ancaman demi ancaman. Umat Islam tuh akan ngamuk ke dia nanti. Kalau nggak lewat medsos, kalau nggak langsung mungkin ngamuknya lewat medsos. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Ya, tapi semoga saja beliau tetap dalam keadaan baik-baik aja, dan suatu hari nanti beliau berusaha menunjukkan kesatrianya untuk ya setidaknya meminta maaf dan tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang, kalau boleh saya bilang, itu udah melukai hati umat Islam banget sih. Karena gini loh, masalah perempuan muslimah berjilbab atau menutup kepalanya, yang dianggap kepala ini kan aurat menurut beberapa alim ulama, itu saya ambil jalan tengahnya, pilihan. Karena sampai saat ini para alim ulama itu tidak ada kesepakatan tentang wanita yang bertutup kepala, tentang wanita yang berjilbab, yang menghijabkan kepalanya. Jadi bukan untuk wanita berhijab kepalanya ini masih belum ada titik kesepakatan, nggak ada jumhur ulamanya. Saya sudah periksa banyak nusukhoh, itu tidak ketemu. Ada memang beberapa alim ulama yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Ada alim ulama yang tidak mewajibkan wanita muslimah itu berhijab menutup kepalanya. Ada yang begitu, ada yang seperti itu. Ada alim ulama yang begitu, ada, bukan ada lagi, ada banget. Bukan ada lagi, ada banget. Gitu. Siapa yang bilang ada? Dan mereka ini saling berbeda pendapat, berbeda pandangan, sehingga nggak ada jumhur ulama, nggak ada kata sepakat tentang itu. Jadi ya sudah, keluar jalan, saya simpulkan aja jalan tengahnya, wanita muslimah berhijab itu adalah mubah. Mau dipakai ya karena mengikut alim ulama yang mewajibkan, sah-sah saja. Mau nggak pakai karena mungkin sandarannya ada alim ulama yang tidak mewajibkan para wanita muslimah itu berhijab gitu ya, menghijabkan kepalanya, ya sah-sah aja gitu loh. Nggak bisa dikutuk dengan mengatakan, oh kalau wanita muslimah tidak berhijab ya, selai ke rambut ininya nanti masuk neraka dia. Nggak bisa begitu. Alim ulama juga ada yang tidak mewajibkan para wanita muslimah untuk berhijab. Jadi saya ambil kesimpulan jalan tengahnya di antara ini, ya sudah, mubah aja gitu loh. Ada jalan tengah, saya ambil jalan tengahnya aja, mubah. Mau berjilbab silakan, tidak pun juga tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau wanita muslimah berjilbab, berhijab itu menutup kepalanya, setidaknya ya menghindari dari beberapa hal yang tidak diinginkan gitu loh. Kalau yang tidak berjilbab gimana? Ya terserah, itu pilihan sekali lagi. Yang penting pakaiannya tidak
tidak tidak terlalu mencolok, tidak sampai membuka aurat yang berlebihan, tidak memantik hawa nafsu dari yang bukan mahramnya. Ya itu aja sih kalau pandangan saya. Tapi kalau untuk pernyataannya Arya Wedakrama itu saya pikir itu udah masuk ke ranah penghujatan. Itu makanya saya berpikir ya memang itu orang harus segera diproses hukum sih. Kalau enggak bakal bahaya ini. Karena masuknya dia udah mengarah ke kafir, bos. Kafirnya bukan kafir zimmi lagi, kafir harbi malah. Terang-terangan memerangi Islam dia tuh. Tapi karena ini Indonesia, ya nggak bisa kita main, udah bunuh aja dia, musnahkan dia, binasakan si Arya Wedakrama itu. Nggak bisa begitu juga, karena kita punya hukum positif, masih punya KUHP, undang-undangan kita ya gitulah. Ya nggak apa-apa lah, seenggaknya ya kita belajar menahan dirilah dari ngeluarin pernyataan-pernyataan yang seperti itu gitu loh. Ada orang muslim atau muslimah yang memang berusaha banget menjalankan Islam itu sesuai dengan syaraknya, ya kita hormat aja gitu loh. Ada yang mengambil jalan moderat gitu ya, kita jalan hormat juga. Ada juga umat muslim yang abangan gitu ya mau nggak mau kita harus hormat juga, karena walaupun Indonesia ini secara de facto adalah negara Islam ya, karena di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan atas rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa dan didorong keinginan luhur, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Allah itu kan sesembahan dan Tuhannya orang Islam toh. Berarti secara de facto kan Indonesia ini kan adalah negara Islam. Adalah negara ya milik umat Islam, miliknya orang Islam, ya kan? Nah, tetapi dalam kenyataannya secara yuridis, secara de jure, nggak, Indonesia bukan negara Islam. Gitu loh. Setidaknya memang beberapa produk hukum dan beberapa instrumen kita memang sudah masuk ke ranah Islam. Contohnya banyak, ya kan? Ada Kementerian Agama, ada Dewan Masjid Indonesia, ada Majelis Ulama Indonesia, ada Badan Amil Zakat Nasional, ada Lajnah Taushih, ya, Lajnah Taushih, ada di Kementerian Agama tuh Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan, ya, bil khusus keagamaan Islam yang urus pesantren, madrasah gitu, dan Universitas Islam gitu. Ada ada beberapa lagi, misalkan contohnya ada Undang-Undang Wakaf, ada Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, ada Undang-Undang Zakat, ada macam-macam, banyak lah pokoknya gitu ya. Beberapa instrumen dan produk-produk hukum yang sesuai dengan Islam. Nama parlemen kita aja Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini kan ajaran Islam banget ya, terdiri dari 2 majelis, dulu 1 ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat, namanya dari Dewan Wakil yang mewakili rakyat, Ru'iyah. Satu lagi Dewan Perwakilan Daerah, iya kan. Nah, begitu loh. Jadi ada beberapa, ada juga Mahkamah Agama, Mahkamah Ad-Din, Pengadilan Agama gitu loh. Jadi ada beberapa instrumen dan produk hukum di Indonesia sudah sesuai dengan Islam loh.
Apalagi kelima-lima sila dari Pancasila beserta butir-butirnya itu ngambil semua dari ajaran Islam. Jangan salah. Saya nggak perlu sebut karena sudah banyak yang membahas itu. Ya, dan saya pikir kita udah selesai juga lah. Tinggal bagaimana kita ngejalaninnya dan ngerti aja bahwa Pancasila itu ngambil intisarinya tuh sebagian besar itu dari Islam. Gitu. Terinspirasi dari ajaran Islam. Ini nggak bisa dibantah. It's undeniable. Ngerti nggak? Undeniable. Itu tidak terbantahkan. Sampai hari ini. Banyak negara mengakui. Pancasila itu hebat. Karena bisa memadukan antara Islam, budaya luhur tradisional Indonesia, dan budaya modern yang dibawa dari Barat. Gitu. Makanya saya pikir ya Arya Weda Krama ini jangan lagi lah sekiranya berbuat seperti itu. Hormati sajalah. Ketika orang berusaha menjalankan Islamnya dengan betul, itu pun mereka bersandar pada dalil udkhulu fis-silmi kafah. Itu aja. Tuh ya, paham ya? Nah, berkait dengan teman-teman pendukung Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD yang hari ini 3 Februari 2024 menggelar acara di Gelora Bung Karno ini, saya mohon maaf gak bisa datang dan memilih memang untuk tidak datang. Kenapa? Karena bukan karena saya berpindah dukungan atau gimana, enggak, saya tetap dukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Akan tetapi selain karena ketiadaan biaya untuk ke sono, ya kan, yang kedua juga itu acara jauh banget dari masjid. Acaranya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jarak dari SUGBK ke Masjid Albina, satu-satunya masjid yang ada di kawasan GBK itu lumayan kalau jalan kaki. Ya kan? Kalau bawa mobil repotnya itu muter baliknya enak. Muter baliknya enak, tapi muter balik pas mau ke Albinanya itu yang repot. Belum lagi masalah parkirnya nanti. Repot pokoknya. Jadi jauh dari masjid. Nah, teman-teman pendukung Ganjar Mahfud ini kan banyak yang istilahnya sengaja kalau memilih tempat acara tuh di tempat yang jauh dari masjid. Ya kan? Istilahnya tuh kalau saya tafsirin itu mensengajakan orang-orang muslimin dan muslimah itu untuk meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, alias sengaja membiarkan yang muslimin dan muslimah itu lalai sholatnya, melalaikan atau menunda sholatnya. Yang itu kalau ada satu hadis saya lupa, itu dihukumi had, ya itu bukan kafir. Had itu artinya bisa diganti, bisa dikodok gitu. Tapi kalau sudah kafir karena dia nggak sholat, karena membangkang, dia terang-terangan gitu ya, secara eksplisit dia menyatakan membenci Islam gitu ya. Nah itu udah masuknya kafir, itu nggak boleh dikompensasi, nggak boleh ditoleransi. Tapi kalau meninggalkan sholat karena tidak sengaja, karena faktor acara hiburan dan provokasi dari pihak yang menyengajakan atau mensengajakan untuk membuat kita tertinggal sholat, ya itu masih jatuhnya had gitu loh. Yang penting kita tahu bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan, apalagi sholat fardu ya. Ya itu, makanya saya memilih untuk tidak hadir dan tidak datang karena dua itu. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dikuatkan keimanan dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, mari kita jaga sholat kita, karena sholat kita lah yang akan menentukan mudah atau tidaknya nanti kita dihisab pada yaumul hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.